Polemik on TV spesial Jakarta Aman. Jakarta Damai kembali lagi ya. Kita sapa lagi Kak Aryo, ada tamu kita Pendeta Manuel Raintung dari Selamat PGI. malam, Pak Manuel. Selamat malam. Ya. Baik, sebelum kita ke Pak Manuel Bang, kita mau mendengarkan dulu nih. Seperti apa pendapat dari PLT Gubernur DKI Jakarta Pak Sony Sumarsono. Betul. Pak Sony, kalau Bapak melihat Bapak selama ini sudah beberapa bulan ini menjabat sebagai orang nomor 1 di Jakarta. Melihat kondisi Jakarta jelang 1 bulan menuju tanggal 15 Februari, seperti apa Pak Sony? Luar biasa dalam arti positif atau sebaliknya Pak? Dinamika politiknya luar biasa, ya dalam arti positif. Inilah sebenarnya manifestasi dari kehidupan demokrasi menjelang pilkada. Ya. Karena esensi dari pilkada sebenarnya ada 2 komponen yang penting, adalah faktor kontestasi politik, kedua adalah partisipasi politik. Di dalam kontestasi politik kalau persepsi salah bisa ribut. Betul. Sebenarnya dalam kontestasi politik itu bahwa lawan bertanding adalah teman bermain. Nah, lawan bertanding si 1, 2, 8, 3 sebenarnya teman bermain dalam membangun demokrasi di Jakarta yang lebih sehat. Jadi ketika sudah selesai ya kita teman lagi dalam membangun demokrasi. Ini kontestasi seharusnya. Yang kedua partisipasi. Nah ini dalam kontestasi itu membutuhkan partisipasi politik. Kalau gagal di dalam partisipasi politik, lalu pilkada menjadi kurang berkualitas, tidak bisa melahirkan sebuah tokoh yang kita idam-idamkan bersama. Oleh karena itulah dalam konteks partisipasi politik, kita buatlah suasana sedemikian rupa sehingga pesta demokrasi itu yang mengembirakan, menyenangkan. Jangan sampai itu suasana yang mencekam. Oke. Oleh karena itulah sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, saya menghembuskan sebuah air condition dalam situasi yang semakin panas ini dengan cara menerbitkan atau menggemakan sebuah teks lain. Kita semua bersaudara. Oke. Rambut hitam, rambut lurus, rambut putih, semua toh kita bersaudara. Kita kalau tidak saudara seumat, saudara se-RT, saudara se-RW, se-daerah, minimum kita saudara sebangsa dan setanah air. Oke. Itu yang kemudian saya kembangkan. Iya. Terima kasih. Menarik perumpamaannya. Sangat menarik. Menyemprotkan air conditioning kepada situasi yang sedang panas. Kemarin jalan-jalan ke Jogja, naik kereta wisata. Jadi Pak Sony harus bayar 7 juta setiap pejabat di Pemprov DKI Jakarta. Mereka dibawa rapat di atas kereta sekaligus berwisata seperti itu Pak ya. Esensinya semangatnya adalah berlibur sambil bekerja. Itu dia. Karena harinya Sabtu dan Minggu, kemudian supaya egoisme itu bisa ditekan, kita bangun bahwa kita itu bisa bersama. Persentase lebih banyak berlibur atau bekerja ya Pak Sony? Saya kira imbang, berlibur sambil bekerja, sowan ke Sultan, ke Borobudur, supaya kita semua bangga akan kejayaan Indonesia. Lebih mengindonesiakan manusia Indonesia, kira-kira gitulah kira-kira. Sepakat Terima kita. kasih. Jadi kalau gubernurnya masih bisa wisata, berarti rakyatnya jangan heboh, tenang-tenang aja. Jakarta dalam keadaan aman, itu kodenya sebetulnya. Pak Fatwa, tadi kata Pak Din juga dikuatkan oleh Kang Yudi Latif. Institusi sosial kita sebenarnya sedang gagal merawat kebinekaan di Indonesia ini. Di mana kegagalannya? Saya kira eskalasi sosial politik menjelang pemilu kada ini wajar kalau terjadi situasi yang hangat bahkan panas. Seperti digambarkan oleh Pak Din tadi secara nasional. Tapi di DKI ini saya kira terasa memang lebih tajam lagi. Lebih tajamnya itu saya kira ada faktor kepemimpinan daerah. Ya. Tetapi setelah sekarang ini ada PLT Gubernur Sony Sumarsono, Ya. itu di dalam 1-2 bulan ini kan terasa itu bedanya. Turun tensinya Jadi Pak ya. maksud saya ini situasi politik ini apakah mau dikatakan buruk atau baik, itu pokoknya politik itu baik. Kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa bernegara, kita tidak bisa berbangsa tanpa politik. Ya. Tapi politik itu baik atau buruk tergantung pengelolanya, tergantung pemimpinnya. Nah untuk Jakarta ini apakah aman, damai, bukan hanya tergantung kepada pengelola
atau kepemimpinan DKI Jakarta, tetapi tidak terlepas dari kepemimpinan presiden. Jadi ada faktor Ya, karena faktor ini ibu kota presiden negara, nasional. karena ini ibu kota negara Ya, atau karena ibu kota apa? negara, Pak? ya. Jadi faktor presiden juga berpengaruh sangat dalam berpengaruh, situasi saat ini. sangat berpengaruh. Ya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah menyikapi keadaan itu? Ya, saya kira bagaimana menyikapi permasalahan ini secara ya pendekatan sosial politiknya harus aman dan damai. Itu. Ya. Apakah sejauh ini apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah di tengah-tengah masyarakat sudah benar menurut Bapak? Apakah sudah benar langkah pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah di tengah masyarakat, Pak Fatwa? Saya kira sekarang ini saya menganggap ya seperti kemarin mahasiswa akan bertemu presiden. Itu satu kekeliruan dan kesalahan besar. Kesalahan dari siapa, Pak? Kesalahan besar bahwa presiden tidak menerima. Oke. Oh, tukang ojek dan pelawak saja diterima presiden. Masa mahasiswa, pemimpin Ya. dan merupakan jangkar perubahan masa depan bangsa ini kok tidak diterima oleh presiden? Tambahan lagi misalnya kepala staf kepresidenan itu ya untuk memberi keterangan saja diserahkan lagi kepada stafnya, kepada pegawainya sehingga kita mendengar itu menurut kepala staf begini-begini. Padahal Teten Mas Duki itu kan ya kita tahu latar belakangnya orang aktivis. Ya. Kenapa yang begitu saja? Kalau mendengar kata-kata menurut kepala staf, ya itu kan istilah militer. Ya. Jadi sekarang ini saya melihat ini ada gaya-gaya ya sisa-sisa orde baru dan seperti dikatakan oleh banyak pihak, saya sependapat bahwa ini para penasihat politik dan penasihat keamanan istana itu ya harus diperbaiki. Oke. Baik. Baik. Kita dengarkan dulu Bang Latif pendapat dari Walubi, Pak Lim. Seperti apa Pak dari Walubi konkretnya untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini Pak? Silakan Pak. Ya tentu kita sebagai warga DKI khususnya ya ingin hidup lebih nyaman, tenang dan damai. Walaupun ya suasana pilkada ini agak panas, tentu kita sebagai umat beragama itu harus menjaga sopan santun karena ini mencerminkan diri kita sebagai umat beragama. Karena ini bukan hanya kita itu ya dilihat oleh bangsa kita sendiri, ini juga ya dilihat oleh bangsa yang lain. Ya. Makanya untuk itu ya tunjukkanlah bahwa kita ya umat beragama ya walaupun suasana yang sedang panas ya kita tunjukkan sopan santun kita sebagai umat yang beragama yang baik. Karena ini mencerminkan bahwa agama kita menunjukkan agama kita. Oke. Ya menunjukkan yang baik ditunjukkan kepada ya warga ya khususnya di Indonesia juga warga dunia. Oke. Supaya ya kita nama Indonesia itu Dipertaruhkan akan lebih baik. Pak ya. Ketika negara bergejolak tentu akan merugikan citra kita di mata internasional. Betul. Kita menunjukkan semua ucapan, tindakan, perbuatan kita mencerminkan apa kita ini. Ya, setiap ya warga masyarakat tentu beragama. Ya. Dan jiwanya itu ada agamanya dari ajaran-ajaran agama yang baik. Oke. Dengan demikian yang kita ucapkan, tindakan, pikirkan semua itu mencerminkan dari agama yang baik. Makanya kalau kita ingin menjunjung tinggi agama kita, coba kita perlihatkan dari ucapan, perbuatan yang baik. Ya. Walaupun dalam suasana yang panas, ya tentu Tetap usahakanlah. baik-baik semua. Oke. Ini Demikian. tokoh agama yang ngomong. Betul. Kalau tokoh agama yang ngomong sopan santun kepada semua umat, itu artinya kepada rakyat juga kepada pemimpin. Gitu Pak Lim ya? Iya, Pak Lim betul. juga harus sopan santun pemimpinnya gitu ya? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Baik, kita akan break sejenak lagi Bang Yap. Latif. Sebelum kita akan melanjutkan untuk mendengar pendapat dari tokoh-tokoh lain yang kami undang malam hari ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Polemik on TV Spesial Jakarta Aman. Jakarta, damai.